Baik, apakah suara saya terdengar jelas dan materinya sudah terlihat? Jelas Pak, materi terlihat juga. Siap, kita mulai ya. Nah, ini terkait dengan diagram tadi, kita sudah bahas. Setelah wajib pajak melaporkan pajaknya, kemudian kantor pajak akan melakukan pemeriksaan. Nah, memenuhi indikasi pidana apa tidak? Nah, kalau misalkan tidak, diterbitkan surat ketetapan pajak, kemudian selanjutnya pemeriksaan bukti permulaan apabila terindikasi adanya pidana pajak. Oke, kemudian apabila ditemukan bukti permulaan, maka bisa dilanjutkan dengan penyelidikan. Mohon maaf, ada yang belum di-mute nih sepertinya. Mas Daki, saya mute ya. Oke, selanjutnya ini pemeriksaan pajak atau tax audit. Nah, definisi menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP 2007, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, selanjutnya, nah terdapat dua jenis pemeriksaan ya teman-teman. Nah, dua jenis pemeriksaan ini, pemeriksaan pajak itu ada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, untuk pemeriksaan lapangan, pemeriksaan dilakukan di tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Nah, kenapa tadi dilakukan verifikasi data perpajakan berupa lokasi usaha? Yaitu tujuannya adalah ketika mau dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Fiskus, dia tahu lokasinya gitu. Nah, untuk ini ada ketentuannya tersendiri teman-teman. Ini paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang sampai 2 bulan. Untuk WP, TP atau WP atau satu grup dan WP, oh ini WP khusus ini, WP khusus. Itu dapat diperpanjang paling lama 6 bulan dan dapat dilakukan 3 kali. Nah, pemeriksaan di kantor itu, pemeriksaannya dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Paling lama itu 4 bulan dan dapat diperpanjang pemeriksaannya sampai 2 bulan. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait SLA-nya di slide selanjutnya. Nah, pemeriksaan bukti permulaan itu apa sih teman-teman? Itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah, bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Nah, ini terkait surat ketetapan pajak. Ini juga mungkin keluar di ujian ya teman-teman. Surat keterangan pajak itu ada 4. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, kemudian ada surat ketetapan pajak nihil, kemudian ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini penting dimengerti karena nanti ada efeknya teman-teman, apakah misalkan lebih bayar, apakah ditindaklanjuti dengan restitusi atau segala macam, dan itu bisa berpengaruh pada potensi dilakukan pemeriksaan pajak. Nah, SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, beserta sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi teman-teman jangan sampai kurang bayar lah ya. Kemudian SKP KBT ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Nah, paling aman ya SKPN itu nihil ya. Itu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB itu lebih bayar ya, LB ya, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Nah, ini teman-teman juga perlu pahami terkait penerbitan di ketentuan KUP ya.
Nah, ini berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar atau diterbitkan NPWP atau NPKP. Nah, ini kita pahami nih teman-teman. Ini konsekuensi-konsekuensinya. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan. Kemudian kewajiban pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi. Ini seingat saya pasal 28 dan pasal 29 itu adalah apabila badan usaha tidak melakukan pencatatan pembukuan secara memadai, tidak melakukan pencatatan pembukuannya bisa dimengerti ya. Nah, itu bisa dikenakan sanksi tersendiri. Nah, itu dikenakan 50% nih di sini. Nah, ini diagram ini nanti kita apalin aja. Nah, kalau ini terkait dengan PPh atau PPN atau PPNBM bisa dikenakan bunga 2% sebelum maksimal 24 bulan. Nah, ini berdasarkan hasil pemeriksaan pajak ya. Nah, ini SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Ini bisa dikenakan kenaikan 50%. Kemudian PPh pemotong atau pemungut ini bisa dikenakan 100%. Nah, untuk PPN nih, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tarif nol. Nah, itu bisa dikenakan kenaikan 100%. Oke, nah ini untuk yang PPh pemotong atau pemungut itu bisa dikenakan 100%. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini sorry agak nggak kelihatan nih. Bisa dibacakan, Mas Sony? Ini yang atas judulnya apa? Kepastian dan jaminan hukum SPT. Ya, kepastian dan jaminan hukum SPT. Nah, ini pajak yang dilaporkan dalam SPT itu dalam jangka waktu 5 tahun tidak diterbitkan SKP, sifatnya menjadi pasti. Jadi diingat bahwa untuk SPT itu jangka waktunya itu 5 tahun. Nah, kemudian SKPKB. Nah, ini yang kurang bayar ya. Ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun dalam hal wajib pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya, sudah inkrah ya, ditambah sanksi bunga 48%. Nah, SKP KBT ini yang bayar kurang pajak tambahan itu ya, kurang bayar tambahan. Nah, ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun apabila data baru atau data yang sebelumnya itu belum terungkap, kemudian berakibat jumlah pajak terutangnya bertambah. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini bisa karena ditemukan oleh fiskus atau pemeriksa pajak. Nah, ketika ditemukan oleh pemeriksa pajak, dikenakan kenaikan nih 100%. Nah, kemudian ada keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendaknya sendiri ya. Ini tidak dikenakan pajak. Nah, jadi kalau teman-teman megang pajak di perusahaan, nah teman-teman gimana nih seleranya kalau ada potensi pajak yang belum dibayarkan, ada potensi tambahan pajak yang belum dibayarkan, opsinya dua, mau ditemukan oleh fiskus sendiri atau kita jujur aja belak-belakan gitu ya. Nah, kalau ditemukan fiskus ada kenaikan 100%. Nah, kalau kita jujur nih, ada keterangan tertulisnya ya, itu tidak dikenakan kenaikan. Artinya pada saat proses pemeriksaan juga fiskusnya kurang teliti dong, masa mereka nggak menemukan itu gitu. Kemudian SKP KBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun dalam hal wajib pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini ditambah sanksi bunga 48%. Nah, ini SKPLB ya, lebih bayar ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPTLB tanpa permohonan restitusi, SPTKB dan SPT nihil. Nah, ini jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang terutang. Telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Ini ada dua lah kriterianya. Nah, dalam kerangka pemeriksaan pajak, gampangnya seperti ini. Pemeriksaan itu ada yang sifatnya rutin ya. Nah, rutin,
Kemudian ada pemeriksaan yang sifatnya itu khusus. Nah, untuk pemeriksaan yang sifat khusus itu ada bukti-bukti perkara, kemudian ada pelaporan, ada WBS, itu dilakukan pemeriksaan khusus. Diketahui ada ketidakpatuhan dari wajib pajak, itu akan dilakukan pemeriksaan khusus. Nah, penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak ini penting teman-teman. Nah, ketika SPT tahunan dan SPT masa PPN lebih bayar, kemudian minta restitusi. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Jadi teman-teman kalau ngelola pajak, PPN saya kelebihan bayar nih, sudah terlanjur dibayar ya di store ke kas negara. Ternyata kelebihan, saya minta restitusi. Nah, ketika restitusi pasti akan kemungkinan besar pasti akan dilakukan pemeriksaan pajak. Nah, ini yang selanjutnya ini ada penetapan pajak akan daluarsa, ada perubahan tahun buku, metode pembukuan, penilaian kembali aktiva, kemudian ada penggabungan peleburan usaha, gitu-gitu ya. Itu juga berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Kemudian ada analisis IDLP ya, itu kayak ada laporan, ada indikasi setahu saya kayak ada istilahnya ada indikasi pelanggaran lah, gitu. Kemudian ada hasil analisis resiko, itu hasil dari himbauan dan konseling profil dan data-data dari eksternal. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke. Nah, ini yang berpotensi akan dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus atau kantor pajak. Yang pertama sih karena restitusi, ada perubahan hukum, kemudian perubahan pencatatan, ada penilaian kembali ya, kemudian ada penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, likuidasi atau penutupan atau pengambilan usaha. Ini sih prosesnya nanti biasanya ada proses kurator ya, kurator mengenai aset-asetnya. Tapi di Indonesia itu lucu juga karena beberapa undang-undang itu saling tumpang tindih ya, misalkan pajak itu kan dia mempunyai hak mendahului untuk memperoleh pajaknya ya kalau perusahaan sudah tutup gitu, mau pilot gitu ya. Tapi ada juga undang-undang tenaga kerjaan bahwa hak pegawai itu harus diutamakan gitu ya. Tapi di sisi lain ketika perusahaan punya utang piutang, hubungan utang piutang, secara hukum perdata dia juga harus melunasi hutang-hutangnya terhadap bank dan lain-lain. Nah, mana yang mau didahului ini kalau perusahaan mau pilot atau dilikuidasi, mau bayar pajaknya dulu, mau bayar pegawai dulu, atau mau bayar utangnya ke bank misalkan. Nah, kemudian ada resiko secara komputerisasi, ini dilakukan oleh kantor pajak apabila ada indikasi-indikasi tidak kepatuhan. Kalau yang IDLP itu kayak whistleblowing system gitu, tadi ada indikasi kecurangan gitu ya teman-teman yang tadi saya jelaskan. IDLP itu informasi, data, laporan, dan pengaduan. Apabila ada pengaduan, itu dianalisis lebih lanjut. Nah, prioritas penyelesaian pemeriksaan pajak itu yang saya tadi jelaskan, SPT lebih bayar, ya. Ini sudah setelah diajak. Nah, jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan pengujian kepatuhan SP2 sampai dengan 3 Mei 2011 katakan ya. Nah, pemeriksaan kantor itu paling lama 3 bulan. Diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan. Nah, pemeriksaan lapangan paling lama itu 4 bulan, diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan. Nah, selanjutnya pemeriksaan lapangan adanya indikasi transfer pricing atau transfer khusus lain itu menjadi paling lama 2 tahun. Kenapa ini paling lama? Karena saya paham betul untuk menguji masalah transfer pricing itu ada ilmu khususnya, sulit ya, cukup sulit sekali ya, sangat kompleks ini pembahasannya. Biasanya digunakan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak. Jadi biasanya orang-orang yang pintar-pintar lah yang biasanya megang transfer pricing ini karena nggak mudah. Kemudian pemeriksaan dengan tujuan lain ya. Kemudian dengan tujuan lain itu pemeriksaan kantor paling lama 7 hari, kemudian dapat diperpanjang selama 14 hari, kemudian pemeriksaan lapangan paling lama 2 bulan, dapat diperpanjang paling lama 4 bulan. Kemudian pemeriksaan pengajuan kepatuhan ya. Ini pemeriksaan kantor paling lama 3 bulan, dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Pemeriksaan lapangan paling lama 4 bulan, dapat diperpanjang paling lama 4 bulan. Pemeriksaan lapangan ada indikasi transfer pricing atau transfer khusus lain,
Ini dapat diperpanjang paling lama 4 bulan sebanyak 5 kali. Nah, ini diagramnya tadi dari proses SPT, kemudian surat pemberitahuan untuk pemeriksaan. Nah, kemudian di sini ada proses peminjaman berkas, gitu-gitu ya. Kemudian diterbitkan SPHP. SPHP itu surat pemeriksaan, surat kayak hasil pemeriksaan lah, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sementaranya lah, belum sampai ke laporan hasil pemeriksaan akhirnya. Nah, di sini ada proses tanggapan selama 7 hari kerja, kemudian ada perpanjangan 3 hari kerja. Ini masih proses-proses tanggapan lah ya. Ini diagramnya seperti ini. Kemudian ada pembahasan akhir, dibuat risalah, kemudian ada review oleh tim quality assurance gitu ya. Kemudian baru ditetapkan namanya SKP. Surat ketetapan pajaknya seperti apa. Nah, ini formalitas pemeriksaan. Untuk pemeriksaan kantor, itu ada surat perintah pemeriksaan. Kemudian ada surat panggilan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di badan usaha megang pajak, kalau mau dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus, Fiskus harus menerbitkan surat perintah pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, surat perintah pemeriksaan itu ada 2 nanti di dalamnya. Apakah teman-teman dipanggil ke kantor pajak, ya, ataukah dilakukan pemeriksaan lapangan, ya. Nah, kalau diperiksa di kantor pajak ya harus membawa berkas-berkas yang dibutuhkan nantinya, harus dipinjamkan lah kepada pemeriksaannya. Nah, untuk pemeriksaan lapangan itu surat perintah pemeriksaannya nanti juga ada namanya surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan di tempat teman bekerja. Nah, ini peminjaman dokumen. Nah, dilengkapi surat permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen, bukti peminjaman. Nah, wajib dipenuhi dalam waktu 1 bulan. Nah, usul saya ketika teman-teman meminjamkan dokumen-dokumen ini, jangan lupa dibuatkan tanda terimanya ya, tanda terima dokumennya, jangan sampai ada dokumen-dokumen yang hilang, kalau misalkan takutnya ada dokumen asli atau apa gitu ya. Nah, buku, catatan, dan atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan atau berupa data yang dikelas elektronik dilengkapi surat pernyataan ya. Tidak atau tidak sepenuhnya meminjam buku, catatan, dokumen, atau tidak memberikan keterangan yang diminta. Itu nanti dikasih surat peringatan. Surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 berlaku untuk 2 minggu dan 3 minggu. Seperti itu. Kemudian ini persiapan untuk pemeriksaan PPh pasal 21 dan 26. Ini review pos-pos biaya yang berisi objek PPh pasal 21 dalam HPP dan biaya lainnya, serta biaya dibayar di muka dalam neraca. Kemudian review kertas kerja perhitungan per bulan, sinkronisasi penghasilan bruto objek PPh 21 pada SPT dan laporan keuangan. Nah, ini bisa diketahui melalui ekualisasi pajak ya teman-teman, karena kalau di laporan keuangan itu kadang pajaknya kan objek pajaknya nyebar di beberapa akun. Nah, nanti bisa diidentifikasi melalui ekualisasi pajak. Ekualisasi pajak itu apa? Itu adalah penyandingan objek pajak dan pajaknya menurut laporan keuangan dan menurut SPT. Nah, itu harus cocok klop angkanya. Kemudian buat penjelasan detail disertai bukti pendukung bila terjadi perbedaan data SPT dan laporan keuangan. Siapkan bukti pendukung tambahan, kontrak kerja, COD itu untuk PPh pasal 26. Kemudian review formalitas bukti potong, review validitas SSP PPh pasal 21 dan 26. Nah, untuk persiapan pemeriksaan PPh potong pungut lainnya, ini hampir sama tadi dengan yang sebelumnya, review pos-pos biaya yang berisi objek itu, kemudian lakukan sinkronisasi, ini bisa dilakukan dengan ekualisasi pajak, kemudian buat penjelasan detail disertai bukti pendukung bila terjadi perbedaan data SPT dan laporan keuangan, ya. Kemudian siapkan SSP-nya, formalitas bukti potongnya disiapkan, gitu. Ini terkait dengan persiapan pemeriksaan terkait PPN. Hampir sama juga, review data-data penjualan dan penghasilan lainnya, dan penyerahan terutang dan tidak terutang. Nah, kalau PPN kan terkait dengan penjualan dan pembelian biasanya ya teman-teman. Nah, untuk transaksi-transaksi itu teman-teman kumpulkan. Kemudian teman-teman cek semua faktur pajaknya, apakah valid sesuai ketentuan PPN. Nah, siapkan kemungkinan penerbitan faktur pajak pengganti apabila ada faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan. Nah, seharusnya sih
udah nggak ada faktur pajak bodong lagi ya sekarang ini karena sudah by elektronik. Itu dari sisi faktur pajak harus dirapi-rapikan ya. Kemudian review faktur pajak masukan yang diindikasi sebagai faktur pajak fiktif dapat memanfaatkan informasi dari AR. Tahu ya teman-teman faktur pajak fiktif itu ya. Seumpamanya kita beli barang nih, Nah, rekanan itu menagihkan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ada faktur pajaknya, betul. Tapi ternyata faktur pajaknya itu bodong. Duitnya tidak disetorkan ke kas negara, tapi ditilep gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak? Jadi duitnya itu ditilep, tidak disetorkan ke kas negara. Jadi percuma aja kita bayar PPN, tapi itu PPN-nya nggak disetorin ke kas negara. PPN-nya tuh ditilep sendiri gitu loh. Nah, itu bisa diselidiki sebetulnya apakah faktur pajak itu bodong apa tidak. Kalau faktur pajaknya benar, harusnya apa yang dia tagihkan melalui faktur pajak harus sama dengan yang diterima. Gitu. Itu bisa kena sanksi pidana juga tuh. Oke. Slide-nya catatannya nggak ada di layar, Pak. Slide-nya terhenti. Oh, oke. Bentar. Apa ya? Oke, sudah terlihat? Belum. Udah. Sudah, Pak. Ada Oke. persiapan pemeriksaan PPN. Sip. Selanjutnya, ini langkah menjalani pemeriksaan pajak ya. Ini teman-teman siapkan dulu nih penyediaan dokumen yang lazim gitu ya, yang harus dilakukan. Kemudian ikuti tata cara pemeriksaannya, kenali pemeriksaannya juga, maksimalkan hak. Artinya ya teman-teman dalam ilmu manajemen perpajakan, kalau ada yang gray area gitu ya teman-teman maksimalkan lah. Kalau bisa nggak dikenai pajak ya nggak usah dikenai pajak. Artinya kalau di perusahaan-perusahaan besar dia menggunakan konsultan pajak gitu untuk sama-sama menghadapi fiskusnya. Nah, ini korespondensi dalam pemeriksaan. Nah, dapatkan semua dokumen formal pelaksanaan awal pemeriksaan, yaitu kita dokumentasikan, kita simpan dengan baik SP2-nya, surat panggilannya, surat pemberitahuan, surat permintaan peminjaman. Jadi semua dokumen-dokumen, surat menyurat yang diberikan kepada kita, yang diminta kepada kita, semuanya itu harus kita dokumentasikan dengan baik, disimpan gitu ya, jangan sampai kecacar, ada yang hilang. Nah, perhatikan tanggal penerbitan dokumen dan batas-batas waktu tertentu. Kemudian berikan dokumen sesuai permintaan peminjaman. Kalau dia mintanya apa, ya kita kasih apa gitu. Jangan kita ngasihnya lebih-lebih gitu lah ya. Ini bukan berarti saya ngajarin teman-teman buat menghindari pajak, tapi itu strateginya lah ya, strateginya. Berikan penjelasan lisan dan tulisan atas hal-hal yang diminta saja. Tidak memberikan keterangan yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Gitu. Lanjut aja. Nah, untuk yang ini, teman-teman, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT pada pemeriksaan. Nah, pada saat pemeriksaan itu, apabila ada pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT, bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan, di mana pemeriksaan itu nanti kan bisa diterbitkan namanya SKP, surat ketetapan pajak. Nah, syarat-syarat untuk pembetulan SPT dengan kesadaran pribadi, atas dasar ketidakbenaran itu, ya kita harus ada syarat kesadaran diri, ada laporan tertulisnya teman-teman. Kemudian sepanjang SPHP belum disampaikan, ditandatangani WP, menghitung kurang pajak, SSP kurang pajak, kemudian ditambah dikenai kenaikan 50%. Nah, ini terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pada pemeriksaan bukti permulaan. Alpa atau sengaja tidak menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar gitu ya. Itu kalau misalkan ya ini ada kemauan sendiri, ada pernyataan tertulis gitu ya, sepanjang penyelidikan belum diberitahukan ke penuntut umum. Nah, ini ditandatangani WP, kemudian menghitung kekurangan pajak dalam format SPT,
Kemudian SSP kurang bayar ditambah denda 150%. Memang materi untuk KUP ini sangat banyak teman-teman. Nah, makanya saya belum masuk ke perhitungan-perhitungan, tapi teman-teman nanti tetap pelajari ya yang hitungan-hitungan. Kalau soal-soal yang teori, konsep nanti saya ambil dari KUP. Ya adalah misalkan beberapa peraturan-peraturan mengenai BPH terkait misalkan 22, 21 ya. Terus BPH final nanti juga saya akan masukkan. Nanti juga ada hitung-hitungannya. Tapi minimal saya berharap ini teman-teman sudah cukup menguasai dulu untuk yang KUP ya. Ini kewajiban wajib pajak yang diperiksa ini memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan, memberikan keterangan lain yang diperlukan, memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen. Ini paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jika tidak ini penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan. Ini menyampaikan SPHP, memberikan hadir dalam closing. Ini proses-proses pemeriksaan pajak. Nah, ini ada penangguhan pemeriksaan. Penangguhan pemeriksaan itu dibagi menjadi 2, apakah pemeriksaannya dilanjutkan, apakah pemeriksaannya dihentikan. Dilanjutkan itu apabila wajib pajak orang pribadi itu meninggal dunia. Ya. Itu ditangguhkan dulu, tapi nanti akan dilakukan pemeriksaan dilaksanakan pemeriksaan tetap. Kemudian tidak ditemukan bukti pemeriksaan, bukti perkara tindak pidana. Kemudian adanya putusan pengadilan untuk dilakukan penangguhan ya, berarti ditangguhkan dulu, nanti bisa dilakukan pemeriksaan lagi. Nah, untuk yang dihentikan itu sudah disampaikan adanya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Kemudian sudah diterbitkan SKP ya, SKP kurang bayar. Kemudian ini terkait dengan tanggapan SPHP. Nah, dalam memberikan tanggapan SPHP dengan sistematis disertai alasan yang jelas dan bukti pendukung. Pastikan jangka waktu pemberian tanggapan selama 7 hari kerja. Ini tips-tipsnya seperti itu ya. Buat tanggapan koreksi dengan jelas, terperinci dan fokus pada alasan fiskus melakukan koreksi pada saat pemeriksaan. Perkuat argumentasi dengan konsep dan peraturan terkait. Perkuat argumentasi dengan bukti-bukti pendukung yang memadai dan valid. Penggunaan bahasa, estetika penulisan, dan kemudian dalam memahami isu surat-surat tanggapan. Nah, ini tips-tipsnya dalam menanggapi SPHP. Nah, ini pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini juga sangat penting ketika pembahasan ya. Ikuti pembahasan akhir bila tidak mencapai titik temu, sanggahan diusahakan dibahas oleh tim pembahas atau tim quality assurance. Bila sanggahan pemeriksa terkesan dipaksakan, nah ingatkan bahwa semua skema pengujian, kalau fiskus kan ada uji arus kas, piutang, dan lain-lain itu adalah tools, bukan dasar untuk melakukan koreksi. Nah, sepanjang pembukuan memenuhi pasal 28 Undang-Undang KUP. Besarnya kemungkinan keberatan atau banding disetujui dan konsekuensi adanya pembayaran imbalan bunga atau sanksi administrasi kepegawaian. Nah, ini kita ada gertakan juga lah ke fiskusnya gitu ya. Apabila kita keberatan atau banding ya, itu disetujui, fiskus atau pegawai pajaknya itu istilahnya bisa dikenakan imbalan bunga. Ya, kita harus melakukan pembayaran dari sisi fiskusnya, ada pembayaran imbalan bunga dan ada sanksi administratif kepegawaian. Jadi ada bisa dibilang ada ketidaksengajaan ya, kelalaian yang dilakukan oleh fiskus. Ini kita sudut pandangnya sebagai wajib pajak dulu ya. Nah, ini strategi-strategi dalam pemeriksaan pajak. Nah, apabila perusahaan teman-teman itu diperiksa oleh fiskus lah ya, teman-teman bisa menjadi counterpart-nya ya. Teman-teman bisa memberikan edukasi kepada manajer atau atasan kalian. Strategi pemeriksaan pajak yang pertama, kita harus kenali dulu pemeriksa dengan baik. Nah, fiskusnya orang yang memeriksa itu orangnya seperti apa sih? Judgement-nya seperti apa? Ya, orangnya cara ngobrol, cara komunikasinya seperti apa gitu ya. Kita harus kenali pemeriksa pajak itu. Kemudian hilangkan prasangka negatif terhadap pemeriksa.
posisikan sebagai teman berdiskusi. Ya, kadang-kadang kan ketika kita diperiksa oleh pajak, wajib pajak itu diperiksa oleh kantor pajak, oleh Fiskus, kadang-kadang kita udah defense duluan nih, wah apa sih jangan-jangan nanti gara-gara diperiksa pajakku tambah gede nih, wah perusahaanku rugi nih tambah gede nih harus bayar nih, kan gitu. Ada konflik kepentingan ya teman-teman. Dari sisi Fiskus atau pemeriksa pajak ya dia kan ada target. Ada target itu artinya kantor pajak itu kan harus mendapatkan pajak ya kalau gampangnya sebesar-besarnya lah. Tapi kalau dari sisi wajib pajak dari kita badan usaha itu kan kalau bisa kan kita menghindari pajak ya gitu ya Mas Sony ya. Itu kan ada konflik kepentingan. Tapi ketika kita diperiksa kita kenali dulu, kita jangan defense dulu. Kita bolehlah memposisikan mereka itu sebagai teman karena pemeriksaan pajak kan juga mereka dilindungi undang-undang ya. Kita juga wajib pajak memang punya kewajiban untuk diperiksa memang. Kemudian kita ikuti progres proses pemeriksaan setiap saat. Berinisiatif untuk menanyakan kepada pemeriksa mengenai progres pemeriksaan bila terdapat jeda waktu yang cukup lama. Nah, ini berbicara mengenai komunikasinya. Jadi selama proses pemeriksaan, ya kita jangan diam-diaman gitu ya. Jangan diam-diaman dengan Fiskus. Kita tanyakan, Pak, progres pemeriksaannya seperti apa gitu ya. Misalkan ya basa-basi lah, kendalanya apa, Pak. Nah, ya ada nggak sih yang sifatnya gray area gitu ya. Kalau gray area itu yang sifatnya masih abu-abu lah, itu mungkin bisa didiskusikan gitu lah ya. Ya bukan berarti kita indikasinya mau KKN ya. KKN dengan wajib pajaknya tidak boleh KKN ya teman-teman, karena ya pertama takut ketangkap lah ya, takut ketangkap. Yang kedua kan kita manusia beragama. Nah, sesuai ketentuan aja lah. Maksudku kalau memang tidak boleh secara pajak ya sudah tidak boleh. Tapi kalau yang sifatnya masih gray area masih bisa kita diskusikan. Kalau misalkan nggak kena pajak ya nggak usah dikenain pajak. Gitu. Kemudian kita meminta koreksi awal bertahap lah ya, demi bertahap untuk mempermudah pembuktian yang dilanjutkan dengan pembahasan. Mengusahakan materi SPHP sudah jelas atau tidak ada sengketa yang signifikan. Seperti itu. Kemudian berinisiatif mengambil sendiri SPHP, menghindari keterlambatan pemberian tanggapan atas SPHP yang memberikan Oke, artinya ketika sudah ada sudah dilakukan pemeriksaan, sudah tahap-tahap akhir, gitu ya kita jemput bola, jangan kita menunggu kantor pajaknya ya menyampaikan hasilnya, kisi-kisi temuannya itu apa, kemudian kira-kira potensi kurang bayarnya seperti apa, jangan begitu. Kita jemput bola, kita tanya kira-kira masalahnya apa, kira-kira yang bisa kita hadapi apa. Nah, ketika SPHP sudah mau terbit, ya kita jemput bola lah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terlambat memberikan tanggapan, karena kan tadi kan ada SLA-nya ya, Service Level Agreement-nya. Jadi timeline-nya, kapan kita harus memberikan tanggapan, kapan nanti akan ada berita acara, kemudian ada laporan hasil pemeriksaan akhir, sampai ditetapkan surat kurang bayar misalkan, itu kan ada SLA-nya. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita jemput bola teman-teman, jemput bola. Ya, karena gini, kalau pengalaman ya sama teman-teman, ketika kita mau memberikan tanggapan pada SPHP itu tidak bisa kedeputian bidang unit kerja yang memegang pajak saja yang menganalisa atau stafnya saja yang memberikan tanggapan. Dalam proses memberikan tanggapan itu sangat panjang, karena kan intinya kita mau menghindari pajak, artinya yang tidak perlu kita bayar ya tidak perlu kita bayar. Nah, itu ada diskusi biasanya. Ada timnya itu teman-teman. Untuk memberikan tanggapan itu ada timnya. Nanti dianalisis lebih lanjut gitu. Dan kadang-kadang untuk perusahaan yang besar-besar teman-teman tidak hanya dibahas secara internal saja. Sebelum kita memberikan tanggapan di SPHP, seringkali itu juga kita diskusikan dengan konsultan pajaknya. Teman-teman tahu kan konsultan pajak, jadi kalau perusahaan besar itu sudah ada unit divisi sendiri yang dia menangani pajak, keuangan itu sudah ada. Tapi ada beberapa case-case tertentu yang dia tuh supaya mereka lebih confidence, supaya mereka lebih aman dalam pengelolaan pajaknya
lebih benar, dan dari sisi pajak tuh dari sisi wajib pajak dia ingin banyak menghindari pajak lah ya, biasanya dia meng-hire namanya konsultan pajak. Jadi sebagai teman mereka diskusi, sebagai teman mereka untuk memberikan tanggapan, sebagai teman mereka pendampingan selama proses pemeriksaan pajak tersebut, gitu. Prosesnya mendampingi supaya gimana caranya pembayaran pajak kita tuh tidak gede, gitu. Nah, proses pembahasan itu kan sangat lama ya teman-teman. Nah, makanya kenapa di awal kita jemput bola, kalau SPHP mau terbit ya kita diskusikan dulu dengan tim kita sebelum kita memberikan tanggapan. Jangan sampai kita menyesal gitu ya, tahu-tahu diterbitkan LH, laporan hasil pemeriksaannya kita kurang bayar banyak, kemudian surat ketetapan pajaknya banyak, wah bisa dimarahi bos kita gitu. Jadi kita perbaiki komunikasi kita dengan pemeriksa pajak. Ini slide yang kedua, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Memang agak sedikit bingung, teman-teman, apabila memang teman-teman sendiri belum pernah pegang pajak, ya. Tapi minimal kita tahu aja dulu lah, mekanismenya ya, bagaimana wajib pajak melaporkan SPT, kemudian kantor pajak itu bisa memeriksa gitu ya. Kemudian definisi, saya ulang kembali, ada definisi tadi mengenai pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu ada 2 jenis, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor ya. Nah, timeline-nya itu beda-beda, pemeriksaan lapangan dan kantor. Nah, itu nanti teman-teman pahami ya. Ini dulu. Ya, tadi misalkan pemeriksaan lapangan itu dilakukan berapa bulan dan bisa diperpanjang berapa bulan gitu ya. Teman-teman bisa pahami lagi. Jangan sampai salah, karena sayang banget kalau kita salah memahami waktu-waktu ini. Kebalik-balik itu sayang, karena waktu itu bisa kita manfaatkan betul-betul supaya kita bisa memanage pajaknya gitu ya. Kemudian ini teman-teman pahami kembali, ada 4 jenis SKP, surat keterangan pajak, itu ada kurang bayar, kemudian kurang bayar tambahan, kemudian SPKN, sama lebih bayar. Nah, tadi kita udah belajar itu. Kemudian ini terkait dengan yang kurang bayar tadi dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini ada sanksi-sanksinya, kenaikan-kenaikannya. Ya, itu. Kemudian teman-teman juga pahami ini, apabila terjadi kekurangan lebih bayar, kita minta restitusi, kita bisa berpotensi dilakukan pemeriksaan pajak. Kemudian ada ini tadi teman-teman pahami, kemudian ada kalau ada perubahan metode pembukuan, penilaian kembali aktiva, ada peleburan usaha, pemekaran, itu juga berpotensi dilakukan pemeriksaan pajak. Kemudian ada IDLP tadi ya. Kemudian ada analisis resiko-resiko baru yang dilakukan oleh Fiskus, itu bisa dilakukan pemeriksaan kembali. Nah, IDLP itu saya juga belum tahu ya, mereka dapat infonya dari mana ya, gimana mereka bisa mendapatkan informasi itu, salurannya saya belum tahu ya. Mungkin ada saluran kayak whistleblowing system gitu ya, ketika ada pengaduan. Nah, ini tadi teman-teman pahami. Ini timeline-nya, gitu. Ini tips-tipsnya juga saya sudah kasih, teman-teman pahami betul. Apabila kantor teman-teman diperiksa sama pajak, itu tips-tipsnya ya. Ini pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sama ini strateginya. Sampai sini ada pertanyaan?